Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sahibil fadilah al-mukarram Kiai Haji Imam Qushairi, a'azzahullah bi'izzik wa hafidhahu bi'aunih. Sahibil ma'had al-ikhlas dan Rais Syuriah NU cabang Bungo Jambi. Jajaran pengurus yang hadir cabang MWC Ranting, tokoh masyarakat, ada Bang Ronald, orang kaya kelihatannya. Badan Otonom Muslimat Fatayat Ibnu PPNU Ansor Banser Pagar Nusa, anak santri yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah saya diberi kesempatan silatul arham di Pondok Al-Ikhlas ini. Agar silatul arham lebih bermanfaat, kita isi dengan silatul ilm. Silatul arham tatap muka, silatul ilm hubungan ilmu pengetahuan, silatul fikri wal ilm. Nanti kelanjutannya silatul ikhtiyari wal kasb, hubungan kerjasama. Kalau sudah cara berpikirnya sama. Terakhir silatul ruh, spiritual, hubungan spiritual. Kalau saya, Bapak Ibu mendengar saya sakit, doakan. Namanya spiritual namanya. Kalau jauh kan, apalagi mendengar saya mati, wah itu baca Al-Fatihah. Namanya sila spiritual. Kita dengan Rasulullah SAW mimpi ketemu aja nggak pernah kan? Mimpi ketemu nggak pernah kan? Jadi kita bukan siapa-siapanya, tapi setiap saat baca Al-Fatihah kepada beliau, itu artinya silatul ruh, as-silah ar-ruhaniyah. Nah, dalam pertemuan ini saya ingin sedikit membicarakan apa itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ringkasnya, ahli sunnah wal jamaah adalah cara berpikir pemahaman agama Islam yang wasatiyah, yang moderat, yang tengah-tengah. Yang apa? Yang moderat, yang tengah-tengah. Nah, cara berpikir wasatiyah tengah-tengah itu harus cerdas. Kalau ekstrem kanan, ditolak, jumud, radikal, asal takbir, udah selesai. Kalau jenggotnya panjang, wah udah selesai tuh. Jidatnya hitam, jauh panjang, gak bisa cingkrang, udah selesai. Kalau sebelah kiri, liberal, sekuler, asal bilang aja, agama tidak perlu, sholat gak perlu, puasa menyebabkan produktivitas kita merosot karena lapar masa kerja, itu namanya sekuler. Gampang, tinggal ngomong gitu aja udah sudah kiri. Kalau tengah-tengah yang sulit, tetap menjaga orisinilitas Islam, tapi juga menggunakan kecerdasan akal. Oleh karena itu, madhabnya orang ahli sunnah pendirinya adalah orang-orang yang cerdas. Tapi sini di sini nggak ada yang cerdas ini. Pertama, dalam bidang syariah, dalam bidang fikih, memang ada mazhab 4 ya, ada 4 mazhab. Tapi kita Indonesia yang ikut Imam Syafi'i. Nama lengkapnya harus tahu, nanti Mas Syafi'i yang jual es di itu di Syafi'i mana itu Imam Syafi'i yang jual es di jalan pinggir jalan di Bungo itu? Bukan. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'
bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina yang sekarang sedang dibom oleh Israel. Gaza tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, Mesir, Dusun Fustot tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun. Tua saya 70. Tua saya. Imam Syafi'i hanya 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Bapaknya Gus Dur Wahid Hashim 39. Jadi pahlawan nasional. Udah. Gimana madhab Syafi'i? Madhabnya gimana? Madhabnya wasatiyah, tengah-tengah. Antara nas dan akal. Menggabungkan dua-duanya. Nas saja salah, akal saja salah. Pegang Quran saja gak usah paham Islam, gak usah benar Islamnya. Pegang hadis saja juga gak benar. Pegang akal saja, ya jelas gak benar juga. Yang benar Quran, hadis sebagai nas. Quran, hadis sebagai nas, teks dalil adillah naqliyah, dalil naqli. Harus digabungkan dengan akal. Akal ada dua. Akal kolektif, akal rame-rame, namanya ijma. Apa namanya? Ijma. Konsensus. Ada akal individual, namanya qiyas, analogi. Sekarang Quran dulu. Jadi suatu ketika ceritanya begini. Ada seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania. Yang sekarang Asia Tengah lah. Afghanistan dan sekitarnya di situ. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Suratnya dibaca oleh muridnya yang bacakan murid Syafi'i namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dibacakan, isinya bertanya, gubernur bertanya pada Syafi'i. Saya ingin paham agama Islam yang benar. Gimana caranya? Imam Syafi'i perintah pada Rabi', ayo, uktub ar-risalah, tulis surat. Ambil kertas sana, ambil pulpen. Imam Syafi'i mendikte, berarti dikte ya, imla, dikte. Rabi' nulis. Akhirnya surat dari Imam Syafi'i kepada gubernur berjumlah 300 halaman. Isinya jawaban tadi, isinya menjawab pertanyaan. Itu isinya gimana? Isinya, gubernur, kalau Anda ingin paham agama Islam dengan benar, pertama harus paham Al-Quran. Apa? Al-Quran itu macam-macam tipenya. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, Qul huwallahu ahad, sudah jelas terang. Katakanlah Allah itu satu. Udah. Yang kedua ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami punya wudu senggolan dengan istri batal. Nah, lamasnya apa artinya? Senggolan itu apa? Kalau kata Imam Syafi'i, senggolan sengaja nggak sengaja, ada syahwat atau nggak ada syahwat, batal. Kalau kata Imam Malik, kalau sengaja saling memeluk, batal. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau kata Imam Hambali, kalau syahwat batal. Kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Kalau kata Imam Hanafi, asal tidak yang satu nggak batal. Apa yang satu apa? Tidak. Ketika yang satu, malah biasa. Asal tidak yang satu. Jadi suami istri punya wudhu, ciuman, syahwat, nggak batal. Asal tidak yang satu, sebatas ciuman. Itu namanya lamastumin ayat mutasyabihah. Apa namanya? Maka terjadi perselisihan memberi makna lamas itu. Yang kedua, ada ayat mutlaqah, mutlak absolut. Ada ayat muqayyadah dengan catatan, dengan ikatan. Satu rentetan kalam, atii'ullah wa atii'ur rasul. Taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kamu sekalian kepada Rasulullah. Mutlak, gak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada pemerintah dengan syarat.
Tahu syaratnya kan? Kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik jangan diturutin. Coba satu rentetan kalam yang sebagian namanya mutlaqah, yang sebagian namanya muqayyadah, namanya muqayyadah. Aduh ya, sarapannya apa sih Bu? Ini nggak cerdas, sarapannya apa? Sarapannya ampas kelapa ya? Nomor 3 ada ayat ammah, ada ayat khassah. Sama-sama perintah, tapi ada perintah umum, aqimus sholah, wajib sholat. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, yang waktu itu. Ada perintah, sama-sama perintah, tapi nggak umum, khusus. Wajib perang kalau lagi perang, paham tidak? Ya kalau nggak paham, sekarang pun ngebom. Jadi kira perintah membunuh musuh kapan saja, di mana saja, enggak. Kalau lagi perang, Indonesia diserang oleh musuh, nah kita wajib perang tuh. Islam diserang, masjid diserang, nah kita wajib itu. Kalau lagi aman-aman gini masa ngebom? Nah, itu namanya nggak tahu ilmu sulfik namanya, ya. Letter sampai-sama perintah sih. Waqatilu wajahidu fisabilillah bi'amwalikum anfusikum, perintah. Aqimus shalah, perintah. Tapi ini umum, yang ini khusus. Ada lagi ayat hakiki maknanya, realistis. Ada yang majazi, metaforis. Yang metaforis apa? Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, kekuasaannya. Nanti kalau tangan Allah, Allah punya tangan. Jarinya berapa nanti? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kecuali mukanya Allah akan langgeng. Bukan muka, zatnya. Kalau muka Allah nanti mukanya bulat atau lonjong, berkumis apa enggak itu? Banyak. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar manusia kumpul, malaikat baris, soffan soffa, malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Seperti upacara apa, beda merah putih apa? Bukan Tuhan yang datang. Wajah rabbuka, wajah amru rabbik. Yang datang apanya? Perintahnya, bukan Tuhan datang. Ada ayat nasikhah yang menghapus, ada mansukhah yang dihapus. Hafal belum? Hafal belum? Belum, ya alhamdulillah. Ayat Quran tuh tipenya dari sisi dalil adillah. Tidak cukup Quran, kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i kepada gubernur. Namanya siapa gubernurnya? Abdurrahman Al-Mahdi. Dalam surat yang sering ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sekarang jadi kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah surat kata Syafi'i. Sekarang ada kitab namanya Ar-Risalah 300 halaman. Yang kedua, tidak cukup hanya dengan Quran, harus dengan berdasarkan hadis. Hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir, ma la yuhtamalu fihi al-qilb wal khata', rawahu jam'un an jam'in. Hadis yang diriwayatkan oleh umat dari umat, gak mungkin salah, gak mungkin bohong. Yang kedua, ada hadis masyhur terkenal, tapi sebawahnya mutawatir. Yang ketiga, hadis aziz, yang baik, yang bernilai. Nomor 4, hadis ahad individual. Kenapa harus pegang hadis? Kenapa harus berdasarkan hadis juga? Gak cukup Quran. Karena di Quran perintah aqimus sholah, wajib sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Nggak ada. Pernah baca Quran nggak? Pernah baca Quran nggak? Alapan kulhuwak falak nas paling. Kalau ente pernah baca Quran, cari, nggak ada ayat mengatakan sholat itu 5 kali, nggak ada. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Paham nggak?
Juga nggak ada itu. Yang ada wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Adanya di hadis. Qala Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian orang Islam 5 kali sholat. Bukan Quran nih, hadis nih. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Jadi kalau hanya Quran, kita tidak tahu berapa kali sholat sehari semalam, dan kita tidak tahu nama-nama sholat tersebut. Kita harus pegang ini singkat saja nih, singkat. Yang penting, kalau mau luas silahkan baca sendiri. Mau luas. Sudah Quran, sudah hadis, belum cukup. Tadi itu harus akal. Akal rame-rame kolektif namanya ijma, konsensus. Kenapa harus ijma? Kenapa harus kias? Nah, sudah tahu sholat itu 5 kali yang wajib sehari semalam. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah tahu dari hadis kan? Caranya sholat, rukunnya, syaratnya. Gak ada di hadis. Di hadis gak ada itu. Maka ulama ijtihad, terutama yang Imam 4 tadi, Imam 4 terutama, sepakat bahwa sholat itu rukunnya 17. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram nomor 1. An-niyah nomor 2. Al-qiyamu liman istata'a, berdiri bagi yang mampu nomor 3. Qiraatul fatihati fihi, baca fatihah ketika berdiri nomor 4. Al-ruku'u nomor 5, dan seterusnya sampai 17. Nomor 17 at-taslim, salam. Nah, tidak ada di hadis, tidak ada di ini contoh baru sholat, baru contoh sholat, belum yang lain-lain. Nah, akalnya ulama sepakat, ulama kolektif, bahwa sholat caranya seperti ini, caranya seperti itu. 17 rukunya itu. Hasil dari oleh karena itu kalau ada orang tidak pakai ijma, gak bisa sholat, gak bisa. Kalau ada orang bilang saya ijtihad, terus dia bisa sholat, itu tanya dari mana belajar sholat Pak, Bang, Mas? Pasti jawabnya dari ibu saya sejak kecil, dari ayah saya sejak kecil. Sholat begini caranya. Ya itu namanya taklid, Mas. Diajak taklid Syafi'i gak mau, taklid pada ibunya. Paham tidak? Jadi kita tahu sholat rukunnya 17 seperti yang kita lakukan kalau sholat itu, cara sholat itu taklid pada Syafi'i. Paham tidak? Jadi kalau ada orang ngaku sholat belajar sendiri dari Quran hadis, wallahi bohong. Wallahi. Mari kita kembali pada Quran dan hadis. Sini-sini saya tanya. Hadis yang paling sahih hadisnya siapa? Yang paling nomor 1? Imam Bukhari. Imam Bukhari. Ya saya juga tahu hadis yang paling top itu hadis Imam. Saya juga tahu, masa ketua BU nggak tahu. Beliau hafal hadis 600.000. Disaring 4.000 yang sahih. Kalau beliau disaring sendiri, hafalnya 600.000 hadis. Itu Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1, muridnya Imam Syafi'i, goblok. Bermadhab Syafi'i Imam Bukhari itu. Ente ber-SAG sudah gak mau bermadhab. Imam Bukhari hafal hadis 600.000, taklid pada Imam Syafi'i. Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Taffa sanat 256 Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari dan Muhammad bin Ismail yang wafat tahun 256. Kalau Syafi'i berapa? Tuh lupa ya. Kalau Syafi'i wafat tahun berapa? 204. 200? Imam Bukhari 256. Jadi tuaan Imam Syafi'i. Imam Bukhari ngaji Imam Syafi'i itu. Paham tidak? Itu Imam Syafi'i. Jadi kita harus taklid pada salah satu imam 4 di Indonesia, Imam Syafi'i. Ya. Sekarang kalau sudah ijma, satu lagi. Ulama yang cerdas, bukan kayak ente bukan. Silakan menggunakan akal sendiri-sendiri, individual. Namanya kias. Tanpa kias kita gak bisa ngapa-ngapain.
Kalau banyak masalah di zaman Imam Syafi'i nggak ada, adanya sekarang. Contoh sabu-sabu, contoh narkoba, sabu-sabu, halal apa haram? Oh bisa mengharamkan? Di Quran ada. Ayat Quran mengatakan inna sabu-sabu haram, ada. Hadis ada. Ijma ada. Akal dong. Contoh, ini namanya kias burhani. Kias apa? Burhani. Ini barang sabu-sabu memabokkan. Kalau memabokkan berarti sama dengan khomer hukumnya. Khomer haram, di Quran ada. Innamal khomer Rasulullah SAW rinsu min amali syaitan fajtanibuh. Khomer itu perbuatan syaitan, hindarkanlah, haram hukumnya. Ini barang sama memabokkan, bahkan lebih dahsyat malah daripada khomer. Maka berarti sama-sama namanya apa namanya? Kias apa namanya? Burhani. Ada muskirun wa kullu muskirin haram fahada haram. Ada muskirun wa kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haram fahada haram. Ya. Kalau nggak pakai kias nggak bisa mengharamkan sabu-sabu. Belum masalah yang lain, banyak sekali harus pakai kias. Ya, kedua kias aulawi. Kias apa namanya? Nempeleng ayah ibu, boleh tidak? Nggak boleh. Quran nggak melarang, saya melarang. Quran nggak melarang. Tidak ada ayat Quran jangan nempeleng ayah ibu, nggak ada. Yang ada wala takul lahuma uffin wala tanhar. Jangan bentak-bentak ayah ibu, jangan ngomong jelek, apa ya, ngomong yang kasar lah ayah ibu. Kalau ngomong kasar tidak boleh, kalau bentak saja tidak boleh, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias apa? Jawab, kias apa? Aulawi, kias lebih-lebih. Paham tidak? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati zina. Yang dilarang apa? Mendekati zina. Zinanya lebih-lebih. Aku melanggar. Zinanya yang kias aulawi. Dua saja ya. Kias ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, sekro'i, tamsili, khitobi, syari, iknai, dan khitobi. Nanti dua aja, aulawi dan burhani. Itu contohnya itu. Ya, itulah pendapat Imam Syafi'i. Memahami agama Islam harus berpegang Quran dan hadis sebagai teks yang suci. Yang kedua, akal. Akalnya dua. Ada akal kolektif rame-rame, namanya ijma. Ada akal individual namanya. Nah, ijma dan kias akalnya ulama itu apa produksinya apa? Hasilnya apa? Hasil ijma dan kias, hasilnya lahirlah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu hasil ijma dan kias. Paham tidak? Kalau nggak ada ijma dan kias, nggak ada ilmu fikih. Ilmu fikih Safina, Sulam, Fatul Qorib, Fatul Mu'in, Fatul Wahab, itu hasil dari akalnya ulama. Akalnya dua. Akal rame-rame namanya ijma, akal sendiri-sendiri namanya hasil ilmu fikih itu. Masya Allah, nggak paham, baru paham ya? Baru paham. Jadi apa hasil ijma dan kias? Apa hasilnya? Adanya ilmu fikih itu yang nuntun kita ibadah. Baca Safina atau baca Fatul Qorib, oh caranya sholat begini, oh caranya puasa begini, oh cara haji begini, oh hukumnya zakat begini cara-caranya, muamalah, munakahah, caranya akad nikah begini. Ya Allah, ini namanya ilmu fikih. Fikih itu hasil apa? Ijma, kiasnya ulama, akalnya ulama lah. Itu Mas Syafi'i. Yang kedua, Ahlus Jamaah dalam akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Siapa? Sebentar, ada yang kelewat. Imam Syafi'i gurunya banyak. Di antara gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Rabi'ah.
Laki-laki Robi'ah tuh. Imam Robi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Yang Al-Quran itu orang 10 yang nulis Al-Quran itu. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Sayyidina Ali, Muawiyah, 10 orang. Nah, Imam Kharijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit muridnya siapa? Zaid bin Thabit. Yang dia Rasulullah sahabat, muridnya siapa? Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i, sanadnya langsung kepada Rasul. Syafi'i muridnya Imam Malik muridnya Imam Robi'ah, muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putranya sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Zaid muridnya Rasul. Paham tidak? Sekarang akidah. Imam Asy'ari baca Quran bolak-balik mendapatkan sifat-sifat Allah, disimpulkan oleh Imam Asy'ari setelah dari Quran. Tidak ada sifat wujud. Di Quran ada enggak ya? Yang pernah baca Quran? Enggak pernah. Aduh, yang enggak pernah baca Quran sulit, ngomongnya sulit. Di Quran ada enggak ayat mengatakan innallaha wujud? Ada enggak? Enggak ada. Sami'un basir wazan, qadirun alimun hayyul qayyum. Ada ya? Muridun. Tapi kalau innallaha wujud, Allah itu ada, nggak ada ayat itu. Tapi Imam Asy'ari ijtihadnya menetapkan bahwa nomor 1 sifat, nomor 1 malah nggak ada di Qurannya malah, tapi malah nomor 1. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Alam-alam, gunung, laut, semuanya tidak ada sebenarnya, sesungguhnya. Tapi diadakan oleh siapa? Oleh yang ada.